Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Kak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Afaf Zainal dengan NIM channel 11241145 dari kelompok 6 Histologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas gagal responsi sistem urogenitalia. Baik Kak, yang pertama saya akan menjelaskan alur perjalanan urin dari awal filtrasi di ginjal hingga keluar melalui uretra, beserta sawar darah filtrasi dan epitel yang menyusunnya. Baik Kak, jadi yang pertama itu aliran darah di ginjal dimulai dari arteri renalis yang membawa darah ke ginjal. Lalu ada arteri segmentalis yang bercabang ke beberapa segmen ginjal. Lalu arteri interlobaris yang berjalan di antara lobus ginjal. Lalu ada arteri arcuata yang melengkung di batas korteks dan medula. Lalu arteri interlobularis yang bercabang lebih kecil menuju ke nefron. Lalu filtrasi darah terjadi di arteriol aferen yang masuk ke kutub vaskular dan membawa darah menuju ke glomerulus. Lalu yang kedua, glomerulus yang merupakan jaringan kapiler sebagai tempat filtrasi darah, sawar darah filtrasi yang terdiri dari endotel kapiler berfenestrasi yang menyaring sel darah. Lalu yang kedua, membran basal glomerulus yang menyaring protein besar. Lalu yang ketiga, cerah filtrasi podosit yang menyaring molekul yang lebih kecil. Lalu filtrat masuk ke urin dalam kapsul Bowman. Kemudian mengalir melalui tubulus contortus proximal yang epitelnya selapis kuboid dengan banyak mikrofilinya. Lalu tubulus contortus proximal yang epitelnya kuboid selapis dengan mikrofilinya lebih sedikit. Lalu ansa Henle cabang ascendent tipis, epitelnya itu pipis selapis. Lalu tubulus lurus distal, epitelnya kuboid selapis tanpa brush boulder. Lalu ada makula densa yang merupakan bagian dari aparatus juxtaglomerular yang berfungsi mendeteksi kadar natrium. Lalu tubulus contortus distal, epitelnya kuboid selapis dengan sedikit mikrofili. Lalu filtrat berubah menjadi urin dan dikumpulkan dalam yang pertama itu tubulus collectivus, epitelnya itu silindris selapis. Lalu urin mengalir ke saluran ekskresi. Yang pertama itu calyx minor, epitelnya itu transisional. Yang kedua itu calyx mayor, epitelnya itu transisional. Terus pelvis renalis, epitelnya itu transisional ureter. Berikutnya itu di sepertiga distal, epitelnya itu transisional. Lalu penyimpanan tempat pengeluaran urin yaitu vesika urinaria yang epitelnya itu transisional yang bisa meregang saat kandung kemih penuh. Lalu berikutnya uretra yang terdiri dari pars prostatica. Epitelnya itu transisional, pars membranosa itu epitelnya silindris berlapis. Lalu pars spongiosa itu epitelnya itu silindris berlapis. Lalu pars spongiosa distal yaitu epitelnya squamosa berlapis sebelum urin keluar dari tubuh. Berikutnya saya akan menjelaskan proses spermatogenesis, spermiogenesis, serta perjalanan sperma melalui saluran reproduksi pria beserta epitelnya dan fungsi kelenjar yang terlibat. Jadi yang pertama, tempat reproduksi sperma di tubulus seminiferus. Sperma diproduksi dalam tubulus seminiferus
yang memiliki epitel berlapis, terdiri dari sel germinal dan sel Sertoli. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi dan memberi dukungan perkembangan sperma. Yang kedua, proses pembentukan sperma, spermatogenesis dan spermiogenesis. Spermatogonium atau 2N akan mengalami mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Lalu spermatosit primer akan mengalami meiosis 1 yang akan menghasilkan spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder akan mengalami meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid. Spermiogenesis adalah proses diferensiasi spermatid menjadi sel matang, termasuk pembentukan akrosom, ekor, dan juga pemadatan nukleus. Lalu perjalanan sperma melalui reproduksi. Yang pertama, tubulus recti, yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan rete testis. Lalu rete testis merupakan jaringan atau saluran dalam testis yang menghubungkan sperma. Lalu ductus afferens, epitelnya itu silindris bersilia dan kuboid yang membantu mendorong sperma keluar dari testis. Lalu ductus epididymis, epitelnya silindris dengan sterosilia yang berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sperma. Lalu ductus deferens, epitelnya silindris dengan sterosilia yang memiliki dinding tebal untuk mendorong sperma dengan gaya peristaltik. Lalu ductus ejaculatorius yang menghubungkan vas deferens dengan uretra. Lalu yang keempat, kelenjar aksesori dan fungsinya. Yang pertama itu ada dari vesica seminalis yang menghasilkan 60-70% cairan sen yang kaya akan fruktosa untuk energi sperma. Muaranya pada ductus ejaculatorius. Lalu kelenjar prostat yang akan menghasilkan yang mengandung sel dan ion untuk menjaga epitelnya itu transisional. Lalu kelenjar bulbo-uretralis akan menghasilkan lendir sebagai pelumas uretra sebelum ejakulasi. Muaranya ada di uretra pars membranosa. Lalu yang kelima, perjalanan sperma ke uretra dimulai dari uretra pars prostatica. Epitelnya yaitu transisional. Lalu berikutnya itu uretra pars membranosa. Epitelnya itu silindris berlapis. Lalu uretra pars spongiosa, pars proximal. Epitelnya itu silindris berlapis. Lalu pars distal itu epitel itu squamosa berlapis sebelum sperma tersebut keluar dari tubuh. Baik Kak, itu saja tugas yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.